Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi juga untuk Bapak dan Ibu guru yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Ibadah yang kita lakukan setiap hari Jumat, meskipun secara online. Saya berharap semua anak-anak bisa mengikuti ibadah ini dengan tertib. Kita mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Kita akan memulai ibadah dan kita awali dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih dan setiamu dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk bersama-sama mengikuti ibadah meskipun secara online. Bapa, pagi hari ini kami akan mempermuliakan namamu. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami supaya kami dapat menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh sebagai ungkapan syukur kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semuanya jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih ada, kita masih sehat, kita masih kuat. Kita akan menyanyikan satu pujian kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita dengan nyanyian Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Mari kita berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pagi hari ini Tuhan masih mengizinkan kami
untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan. Berkati kami dalam perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak, pagi hari ini bacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Nah, tetapi yang menjadi ayat emas kita adalah Matius 5 ayat 37, demikian bunyinya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita mau melihat kebenaran firman Tuhan. Mari kita saksikan kisah dari sepasang suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Apa yang mereka lakukan? Bagaimana kehidupan mereka? Kita melihat. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Adalah sepasang suami istri bernama Ananias dan Safira. Suatu hari, Ananias dan Safira menjual sebidang tanah atau menjual ladangnya karena dia ingin memberikan hasil penjualan itu untuk pekerjaan Tuhan. Setelah ladangnya itu laku terjual, mereka pun mendapat uang yang sangat banyak. Karena uang itu sudah banyak, akhirnya Ananias dan Safira mulai berpikir bahwa dia tidak akan memberikan seluruh hasil penjualan itu kepada Petrus. Ia pun membawa sebagian dari penjualan tanah itu kemudian diberikannya kepada Petrus. Tetapi Petrus berkata kepada dia, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Mengapa engkau berpikir tentang uang ini sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah ini?" Kemudian tidak lama Petrus juga berkata, "Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Ananias, engkau bukan mendustai aku, tetapi engkau mendustai Allah." Setelah mendengarkan perkataan itu, Ananias pun langsung rebah dan putuslah nyawanya. Maka orang-orang sangat ketakutan ketika melihat dan mendengar hal itu. Datanglah beberapa anak muda dan mengusung mayat itu lalu pergi menguburkannya. Kemudian setelah 3 jam, istri Ananias yang bernama Safira, dia juga masuk dan menemui Petrus. Dia tidak tahu apa yang terjadi terhadap suaminya. Lalu Petrus berkata kepadanya, "Safira, katakanlah kepadaku, apakah harga tanahnya benar seperti ini?" Lalu istri dari Ananias pun menjawab, "Iya betul, sebegitu kami jual." Lalu kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Tuhan, Safira? Lihatlah, orang-orang yang tadi itu telah menguburkan suamimu. Mereka telah mengusung suamimu keluar. Suamimu telah meninggal, Safira. Mengapa kamu berdusta? Mengapa kamu tidak jujur, Safira?" Lalu rebahlah perempuan itu dan seketika itu juga nyawanya putus dan dia meninggal. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati bahwa si Safira itu sudah mati. Lalu mereka juga membawa perempuan itu dan menguburkannya di samping suaminya. Nah, anak-anak sudah mendengarkan kisah daripada Ananias dan Safira, bagaimana mereka menjadi pasangan yang tidak jujur di hadapan Tuhan, bagaimana mereka menjadi pasangan yang mendustai Tuhan. Nah, anak-anak, dari renungan firman Tuhan kita belajar bahwa
Mari kita terus bergaul dengan orang-orang yang mau hidup jujur. Kenapa? Karena kalau kita bergaul dengan orang yang tidak jujur, dengan sendirinya kita pun menjadi ikut tidak jujur, ya. Jadi, mari kita belajar untuk terus hidup jujur. Bergaullah. Perhatikan siapa teman kamu bergaul. Jika teman kamu adalah teman yang sukanya berbohong, ayo lepaskan dari teman-teman yang suka berbohong, tetapi hidup dan bergaullah bersama dengan orang-orang yang mau hidup jujur dan mau belajar hidup jujur. Kenapa? Karena orang-orang yang hidup jujur akan diberkati oleh Tuhan. Amin firman Tuhan. Kita akan mengakhiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan sudah mengajarkan kami supaya kami dapat hidup jujur di hadapan Allah. Apa yang harusnya kami katakan ya, biarlah kami katakan ya. Dan apa yang seharusnya kami katakan tidak, juga kami katakan tidak. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami, membentuk karakter kami menjadi anak-anak yang jujur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak, terima kasih sudah mengikuti ibadah kita. Secara online kita akan terus hadir setiap hari Jumat melalui online. Dan anak-anak terus bergabung bersama dengan kita bertumbuh bersama di dalam Kristus, di dalam pengenalan yang benar akan Kristus. Ya, selamat belajar untuk anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.